Setelah kita membahas kritisnya stok batu bara yang disebut-sebut bisa mengancam pasokan listrik di Jawa dan Bali dalam beberapa minggu ke depan, pertanyaan berikutnya mulai muncul. Bukan lagi soal apakah krisis itu mungkin terjadi, tapi apa yang harus kita lakukan kalau situasinya benar-benar memburuk. Waktu terus berjalan, sementara rasa khawatir tanpa persiapan tidak akan mengubah apapun. Kalau skenario terburuk itu benar-benar terjadi, saat listrik padam, sinyal menghilang, internet putus, dan ATM tidak lagi bisa mengeluarkan uang tunai. Apakah lo sudah punya rencana cadangan? Karena itulah pembahasan kali ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menyebarkan teori kiamat digital. Justru sebaliknya, kita akan melihat secara realistis apa yang bisa dilakukan jika suatu saat terjadi blackout mendadak yang membuat ATM tidak bisa menarik uang tunai. Hari ini gue akan bagikan 5 persiapan penting yang bisa lo lakukan mulai sekarang. Langkah sederhana yang mungkin terlihat sepele saat keadaan normal, tapi bisa menjadi sangat berharga ketika orang lain mulai panik dan berebut kebutuhan pokok. Karena dalam setiap krisis, orang yang paling tenang biasanya bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling tenang adalah orang yang paling siap. Persiapan pertama yang sering dianggap sepele adalah memiliki cadangan uang tunai dalam jumlah wajar di rumah. Menariknya, banyak orang modern justru menganggap uang tunai sudah tidak penting. Semua serba digital, semua tinggal scan, semua tinggal transfer. Tapi logikanya sederhana. Saat jaringan bermasalah, listrik terganggu, atau ATM tidak berfungsi, uang digital tetap ada di rekening, namun akses terhadapnya menjadi terbatas. Disinilah uang tunai berubah dari benda kuno menjadi alat bertahan yang sangat relevan. Bukan berarti kita harus menyimpan uang dalam jumlah besar, justru itu tidak bijak. Yang lebih masuk akal adalah memiliki dana darurat tunai yang cukup untuk kebutuhan beberapa hari, untuk membeli makanan, air minum, transportasi, obat-obatan, atau kebutuhan penting lain ketika sistem pembayaran digital sedang mengalami gangguan. Persiapan kedua adalah memastikan kebutuhan pokok dasar selalu tersedia dalam jumlah yang masuk akal. Setiap kali terjadi gangguan besar, pola masyarakat hampir selalu sama. Orang-orang panik lebih dulu daripada masalahnya sendiri. Rak supermarket yang kemarin penuh bisa terlihat kosong dalam hitungan jam, bukan karena barangnya langsung habis secara nasional, tetapi karena semua orang membeli bersamaan. Fenomena ini sudah berulang kali terjadi di berbagai negara. Yang ironis, sebagian besar kekacauan seringkali bukan disebabkan krisis itu sendiri, melainkan respons masyarakat terhadap krisis tersebut. Karena itu memiliki stok makanan sederhana, air minum, obat-obatan dasar, baterai, senter, dan kebutuhan harian secukupnya bukan tindakan paranoid, itu tindakan rasional, sama seperti memasang sabuk pengaman saat berkendara. Kita berharap tidak terjadi kecelakaan, tetapi kita tetap mempersiapkannya. Persiapan ketiga adalah memiliki sumber informasi alternatif. Ini bagian yang jarang dibahas. Banyak orang mengira informasi akan selalu tersedia di ponsel. Padahal, jika jaringan internet terganggu atau listrik padam dalam waktu lama, akses informasi bisa menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti itu, informasi yang akurat menjadi lebih berharga daripada uang. Karena tanpa informasi, rumor berkembang lebih cepat daripada fakta. Kita pernah melihat bagaimana kabar yang belum tentu benar bisa membuat masyarakat panik dalam hitungan menit. Orang berlari ke ATM, orang menyerbu minimarket, orang membeli barang yang sebenarnya belum mereka butuhkan, semua karena ketidakpastian. Maka memiliki radio darurat, baterai cadangan, power bank yang terisi penuh, atau setidaknya mengetahui sumber informasi resmi adalah langkah yang sering diremehkan tetapi sangat penting. Persiapan keempat adalah mengurangi ketergantungan pada satu sistem keuangan. Ini bukan soal tidak percaya kepada bank, justru sistem perbankan adalah tulang punggung ekonomi modern. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap gangguan. Bahkan lembaga terbesar sekalipun bisa mengalami masalah teknis. Karena itu penting untuk memiliki beberapa alternatif. Misalnya, rekening di lebih dari satu bank, metode pembayaran yang berbeda, atau sebagian dana darurat yang mudah diakses. Diversifikasi bukan hanya berlaku dalam investasi. Diversifikasi juga berlaku dalam akses terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Jika satu jalur terhambat, masih ada jalur lain yang bisa digunakan. Persiapan kelima adalah menyiapkan mental. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi justru menjadi faktor yang paling menentukan. Dalam banyak situasi darurat, kerugian terbesar sering bukan berasal dari masalah utama, melainkan dari kepanikan. Saat orang panik, mereka mengambil keputusan buruk. Saat orang panik, mereka percaya rumor. Saat orang panik, mereka membeli barang yang tidak perlu dan melupakan kebutuhan yang benar-benar penting. Karena itu kesiapan mental menjadi benteng pertama menghadapi ketidakpastian. Ketika sebagian orang bereaksi berlebihan, orang yang tenang memiliki peluang lebih besar untuk berpikir jernih.
Yang menarik, pembahasan tentang blackout sebenarnya membuka pertanyaan yang lebih besar. Seberapa kuat sistem yang menopang kehidupan modern kita hari ini? Karena semakin kita memperhatikan, semakin terlihat bahwa kenyamanan digital dibangun di atas jaringan yang sangat kompleks. Kita menikmati transaksi instan, transfer real time, pembayaran tanpa uang tunai, dan berbagai kemudahan lain. Namun di balik layar ada pusat data, jaringan listrik, kabel komunikasi, satelit, server, perangkat lunak, dan ribuan komponen lain yang harus bekerja tanpa henti. Ketika semua berjalan baik, kita hampir tidak pernah memikirkannya. Tetapi ketika salah satu bagian terganggu, kita baru sadar betapa besar ketergantungan kita. Pada akhirnya, mungkin blackout itu tidak terjadi, mungkin listrik tetap menyala, mungkin ATM tetap berfungsi seperti biasa, dan tentu saja kita semua berharap itu yang terjadi. Tapi sejarah selalu mengajarkan satu hal yang sama. Krisis hampir selalu datang saat mayoritas orang merasa semuanya baik-baik saja. Karena itu, tujuan dari semua persiapan ini bukan hidup dalam ketakutan, justru agar kita tidak hidup dalam ketakutan. Orang yang siap biasanya lebih tenang karena mereka tahu masih memiliki pilihan. Mereka tidak perlu berebut saat situasi mulai tidak pasti. Mereka tidak perlu panik ketika orang lain mulai khawatir. Mereka sudah memikirkan kemungkinan terburuk ketika keadaan masih baik-baik saja. Pada akhirnya, blackout mungkin tidak terjadi besok. ATM mungkin tetap berfungsi normal. Sistem keuangan mungkin tetap berjalan seperti biasa. Dan kita semua tentu berharap demikian. Tetapi kesiapan tidak pernah sia-sia. Kalau tidak terjadi apa-apa, kita tetap memiliki cadangan kebutuhan dan dana darurat yang berguna. Kalau suatu hari terjadi gangguan, kita sudah selangkah lebih siap dibanding kebanyakan orang. Itulah esensi dari persiapan. Bukan karena kita yakin masalah akan datang, tetapi karena kita memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Jadi mulai hari ini mungkin bukan waktunya panik, melainkan waktunya berpikir lebih tenang dan lebih realistis. Dunia modern memang memberi banyak kemudahan, tetapi kebijaksanaan selalu mengingatkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Persiapan kecil hari ini bisa menjadi perbedaan besar saat situasi berubah. Tetap tenang, tetap kritis, jangan mudah percaya rumor, dan biasakan melihat setiap informasi dengan kepala dingin. Karena dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk tetap tenang dan siap seringkali lebih berharga daripada sekadar memiliki banyak sumber daya. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bantu sebarkan kepada teman dan keluarga agar semakin banyak orang yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Dan tentu saja dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas berbagai isu penting secara kritis, rasional, dan mudah dipahami bersama-sama.